الحمد لله الملك الملك ومالك الملك. أشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Masyarakat muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan dan amal saleh. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menghitung dirinya sebelum mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah segala puji atas nikmat. Nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita, nikmat sihat. Yang dengan kesehatan itu alhamdulillah sampai dengan hari ini kita telah berhasil melampaui Ramadan dengan sukses 30 hari, melaksanakan Idul Fitri yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk sehat. Yang kedua, Allah berikan kepada kita waktu luang yang alhamdulillah waktu luang itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Banyak hamba Allah yang sehat diberikan waktu luang, tapi kesehatannya, waktu luangnya tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang ulama yang sangat masyhur, yang gurunya adalah Imam Malik, muridnya Imam Ahmad. Beliau imam mazhab, gurunya imam mazhab, muridnya pun imam mazhab. Apa kata beliau dalam mencermati surat Al-Asr yang tadi di awal kita bacakan? Allah bersumpah demi waktu, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia, seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kata beliau Imam Syafi'i,
Andai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini saja sudah cukup bagi manusia. Karena apa? Besarnya makna yang terkandung dalam surah Al-Asr ini. Untuk bisa selamat, Allah tegaskan iman, amal soleh, dakwah, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita lampaui, melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Ada 3 amalan yang di bulan Ramadan sering kita lakukan. Yang pertama, kita berpuasa. Yang kedua, kita qiyam di malam hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran. 3 amal ini diwariskan Rasulullah SAW kepada kita. Bagian dari syariat Islam. Allah hadiahkan Ramadan 30 hari. 3 modal utama ini Allah didik kita agar bisa menjadi manusia paripurna untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Karenanya dalam sebuah hadis yang marfu, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang waktu, tentang hari yang kita gunakan. Barang siapa yang 2 harinya, hari yang telah lalu dan hari ini, itu sama saja, maka dia merugi. Barang siapa yang 2 harinya, hari ini dan hari kemarin, di mana hari ini lebih jelek, lebih buruk, maka dia terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Keimanan kita, amal soleh kita harus kita jaga. Kalau tak mampu kita tingkatkan, jangan tinggalkan yang kebaikan. Jika 30 hari Ramadan Allah didik kita dengan puasa, qiyamul lail, dan baca Quran, maka bahwa harus nikmati itu. Amal ini jangan lagi kita tinggalkan. Kalau ada sunnah puasa, laksanakan sunnah puasa. Ada sunnah qiyamul lail, laksanakan qiyamul lail. Gunakan waktu kita mentelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi atau orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 Syawal hingga akhir ada sunnah Nabi yang Nabi terus lakukan, puasa Syawal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi katakan kepada kita, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ini rahmat dari Allah. 30 hari Ramadan sebulan, tambah 6 hari sama dengan setahun pahalanya. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi katakan kepada kita, sungguh puasa itu juta bete, tameng. Tameng apa? Tameng dari api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan juga kepada kita, seseorang yang puasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan jauhkan dari neraka selama 6 musim. Kalau kita hitung dengan musim di daerah kita, ada musim hujan dan musim kemarau.
sama dengan di Arab. Satu musim sama dengan 6 bulan. Bayangkan kalau perjalanan 6 bulan berapa jauhnya. Ini hadiah Allah berikan keutamaan kepada orang yang berpuasa 1 hari saja. Bayangkan kalau puasanya 1 tahun, sangat-sangat jauh dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga menyebutkan pada hari kiamat akan datang Al-Quran dan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hujah bagi orang-orang yang mengamalkannya. Puasa minta kepada Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh orang ini di dunianya telah menahan lapar, haus dan dahaga karena Engkau ya Allah. Sama dengan Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, sungguh orang ini malam dia tidak tidur membaca kalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada para ahlinya. Saudara muslimin rahimakumullah. Karena itulah hendaklah kita senantiasa istiqomah untuk terus beramal soleh. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Apakah kita mati dalam keadaan beramal atau mati dalam keadaan tanpa amal? Tapi yang pasti, Nabi ingatkan kita, seseorang akan mati menurut kebiasaan. Yang biasa tidak sholat, kemungkinan besar akan mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Yang biasa berjudi, kemungkinan besar akan mati dalam perjudian. Alhamdulillahil malikil mulk wa malikil mulk. Asyhadu an la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan dan amal saleh. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menghitung dirinya sebelum mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau hitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah segala puji atas nikmat. Nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita, nikmat sihat. Yang dengan kesihatan itu alhamdulillah sampai dengan hari ini kita telah berhasil melampaui Ramadan dengan sukses 30 hari, melaksanakan Idul Fitri yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk sehat. Yang kedua, Allah berikan kepada kita waktu luang yang alhamdulillah waktu luang itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Banyak hamba Allah yang sehat diberikan waktu luang, tapi kesehatannya, waktu luangnya tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang ulama yang sangat masyhur, yang gurunya adalah Imam Malik, muridnya Imam Ahmad. Beliau imam mazhab, gurunya imam mazhab, muridnya pun imam mazhab. Apa kata beliau dalam mencermati surat Al-Asr yang tadi di awal kita bacakan? Allah bersumpah demi waktu, wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguh setiap manusia, seluruh manusia dalam keadaan rugi, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kata beliau Imam Syafi'i, andai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini saja sudah cukup bagi manusia. Karena apa? Besarnya makna yang terkandung dalam surah Al-Asr ini. Untuk bisa selamat, Allah tegaskan iman, amal soleh, dakwah, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita lampaui, melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Ada 3 amalan yang di bulan Ramadan sering kita lakukan. Yang pertama, kita berpuasa. Yang kedua, kita qiyam di malam hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran. 3 amal ini diwariskan Rasulullah SAW kepada kita. Bagian dari syariat Islam, Allah hadiahkan Ramadan 30 hari. 3 modal utama ini Allah didik kita agar bisa menjadi manusia paripurna untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Karenanya dalam sebuah hadis yang marfu', Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang waktu, tentang hari yang kita gunakan. Barang siapa yang 2 harinya, hari yang telah lalu dan hari ini, itu sama saja, maka dia merugi. Barang siapa yang 2 harinya, hari ini dan hari kemarin, di mana hari ini lebih jelek, lebih buruk, maka dia terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya?
keimanan kita, amal soleh kita harus kita jaga. Kalau tak mampu kita tingkatkan, jangan tinggalkan yang kebaikan. Jika 30 hari Ramadan Allah didik kita dengan puasa, qiyamul lail dan baca Quran, maka bangunannya harus nikmati. Amal ini jangan lagi kita tinggalkan. Kalau ada sunnah puasa, laksanakan sunnah puasa. Ada sunnah qiyamul lail, laksanakan qiyamul lail. Gunakan waktu kita mentelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi atau orang yang terlaknat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 2 Syawal hingga akhir ada sunnah Nabi yang Nabi terus lakukan, puasa Syawal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang dikatakan kepada kita, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ini rahmat dari Allah. 30 hari Ramadan sebulan tambah 6 hari sama dengan setahun pahalanya. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi katakan kepada kita, sungguh puasa itu jutnah benteng. Tameng. Tameng apa? Tameng dari api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan juga kepada kita, seseorang yang puasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan jauhkan dari neraka selama 6 musim. Kalau kita hitung dengan musim di daerah kita, ada musim hujan dan musim kemarau, sama dengan di Arab. Satu musim sama dengan 6 bulan. Bayangkan kalau perjalanan 6 bulan berapa jauhnya. Ini hadiah Allah berikan keutamaan kepada orang yang berpuasa 1 hari saja. Bayangkan kalau puasanya 1 tahun, sangat-sangat jauh dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga menyebutkan pada hari kiamat akan datang Al-Quran dan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hujah bagi orang-orang yang mengamalkannya. Puasa minta kepada Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh orang ini di dunianya telah menahan lapar, haus dan dahaga karena Engkau ya Allah. Sama dengan Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, sungguh orang ini malam dia tidak tidur membaca kalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada para ahlinya. Saudara muslimin rahimakumullah. Karena itulah hendaklah kita senantiasa istiqomah untuk terus beramal saleh. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Apakah kita mati dalam keadaan beramal atau mati dalam keadaan tanpa amal? Tapi yang pasti, Nabi ingatkan kita, seseorang akan mati menurut kebiasaan. Yang biasa tidak sholat, kemungkinan besar akan mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Yang biasa berjudi, kemungkinan besar akan mati dalam perjudian.
besar daripada berzina dengan ibu sendiri, maka orang ini kalau tak meninggalkan amalan ribanya, dia khawatirkan akan mati dalam keadaan melaksanakan riba, memakan riba. Adapun orang-orang yang soleh, yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah di luar Ramadan, yang terbiasa membaca Al-Quran, yang terbiasa qiyamul lail, maka insya Allah akan mati dalam keadaan kebiasaan baiknya itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itu, mari kita senantiasa berusaha berbuat baik menjadi lebih baik dengan segala kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlaknat dikarenakan kita lalai. Hingga kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Keadaan manusia itu sering banyak berbuat, banyak lalai dengan dunia. Hatta zultumul maqabir, tahu-tahu sudah di liang kubur. Dan Allah gambarkan kepada kita, Rasulullah menggambarkan kepada kita betapa banyak ahli kubur itu minta balik ke dunia. Termasuk yaumil qiyamah. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang lalai, maksiat kepada Allah, gak sempat taubat, lupa beriman kepada Allah, yaumil qiyamah akan menyesal, minta balik sama Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan yakin ya Allah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqan qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum. Allah katakan tak ada balik-balik ke dunia. Sudah Allah tetapkan semua keputusan. Allah akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Kata Allah, dulu di dunia kamu lupa denganku, kata Allah. Sekarang kamu dilupakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lupa, yang terlupa kepada Allah. Kita baru melalui Ramadan dengan mulus, maka mari kita mulai puasa sunnah kita Syawal ini, karena banyak keutamaannya. Mari kita kembali membuka Al-Quran, kembali kita tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kembali ke majlis-majlis ta'lim, menjumpai para ulama-ulama kita, mengkaji kembali Islam. Dan jangan lupa qiyamul lail yang biasa setiap malam kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai amal nafilah, amal tambahan. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Allah akan memberikan kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang terhormat. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mari kita
kembali bertobat kepada Allah, istiqomah sebagaimana kemarin di puasa 30 hari kita bersungguh-sungguh menahan lapar dan dahaga, bersungguh-sungguh qiyamul lail, bersungguh-sungguh datang ke masjid berjamaah, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kebiasaan yang baik ini kita tingkatkan, kita biasakan dalam keseharian kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu